bahwasanya untuk zona kuning diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi yang sebelumnya SKB 4 Menteri membolehkan hanya di zona hijau, tapi di sini ada tambahan ya, meskipun terjadi perbedaan lah, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi pemerintah menetapkan bahwasanya untuk zona hijau dan zona kuning diperbolehkan untuk pembelajaran secara tatap muka, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya dalam acara bincang santai seputar Nurul Quran. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan memperbincangkan hal yang sedang hangat ya, terutama di bidang pendidikan, yaitu tentang kebijakan ya pemerintah dalam membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring, luar jaringan. Nah, kita akan bincangkan ya, apakah Madrasah Nurul Quran juga akan menetapkan kebijakan tersebut atau seperti apa. Insya Allah untuk memperbincangkan hal tersebut kita mendatangkan ya salah satu narasumber, yaitu Kepala Madrasah Aliyah Nurul Quran, Ustadz Abdullah Mizan LC. Assalamualaikum Ustadz. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan bincangkan ya tadi kebijakan pemerintah ya, sebagian pemerintah ya yang informasinya juga sebenarnya simpang siur ya. Kita sebenarnya seperti apa? Apakah sudah membolehkan 100% atau kebijakannya seperti apa tentang kegiatan pembelajaran tatap muka ya, luring di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah seperti itu Ustadz. Nah, untuk informasi pertama sebenarnya memang pemerintah itu kebijakannya seperti apa sih Ustadz tentang pembelajaran tatap muka seperti ini? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Selamat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jika kita mengikuti informasi di bidang pendidikan terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, menteri itu mereka bermusyawarah, khususnya Menteri Pendidikan dan yang berkaitan dengannya juga bermusyawarah terkait perkembangan COVID-19 ini, di mana dari hasil musyawarah mereka ya ada hasil yang baru adalah bahwasanya untuk zona kuning diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi yang sebelumnya SKB 4 Menteri membolehkan hanya di zona hijau, tapi di sini ada tambahan ya, meskipun terjadi perbedaan lah, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi pemerintah menetapkan bahwasanya untuk zona hijau dan zona kuning diperbolehkan untuk pembelajaran secara tatap muka, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Gitu. Itu yang mungkin informasi yang beredar saat ini jika kita mengikuti perkembangan. Jadi sudah diizinkan. Adapun untuk zona merah ataupun zona orange masih tetap tidak diperbolehkan dan mereka belajar dari rumah seperti sebelumnya ditetapkan. Berarti sebenarnya yang agak baru itu adalah izin tanda kutip gitu ya, membolehkan di zona kuning gitu ya. Jadi untuk zona merah atau orange sebenarnya masih tetap tidak boleh gitu ya. Itu pun dengan persyaratan-persyaratan tertentu, nah, seperti itu ya. Kalau di Madrasah Nurul Quran sendiri seperti apa Ustadz menanggapi kebijakan yang terbaru dari pemerintah tersebut? Dari informasi yang didapat juga bahwasanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mas Nadiem Makarim memberikan persyaratan bagi sekolah atau madrasah yang ingin membuka pembelajaran secara luring ataupun tatap muka. Jadi antaranya yang tadi disebutkan zonanya harus berada di zona hijau ataupun zona kuning. Kemudian persyaratan yang kedua adalah harus ada izin dari Pemda ataupun Kementerian Agama terkait ketika dia di bawah Kementerian Agama ataupun dari Diknas untuk SMA, SMP ataupun SD ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya persetujuan dari
orang tua. Mereka membuat surat pernyataan bahwasanya bersedia anaknya untuk ikut serta pembelajaran secara tatap muka. Dan yang terakhir adalah lulus daftar checklist untuk kesiapan pembelajaran tatap muka. Nah, jika 4 hal ini terpenuhi pun, ya kembali kepada pemerintah daerah setempat apakah mengizinkan atau tidak. Begitu juga orang tua apakah mengizinkan atau tidak. Adapun Madrasah Nurul Quran di sini dalam memutuskan sebuah kebijakan, yang pertama kita perlu memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak-anak saat mereka datang dari rumah ke sekolah. Kemudian yang kedua, ya adanya kaidah penting dalam agama Islam itu dahulukan mengambil atau mencegah terjadinya keburukan atau kerusakan daripada mengambil manfaat. Di sini belajar di sekolah manfaat, ya, tapi ternyata keburukannya bisa kemungkinan besar ketika mereka berangkat dari rumah ke madrasah terdampak COVID karena di kendaraan ataupun di fasilitas-fasilitas umum, sehingga mudaratnya akan lebih besar. Nah, makanya di sini madrasah pun setelah bermusyawarah dengan para guru juga tim Satgas Madrasah, ya menetapkan bahwasanya madrasah dari hasil yang tadi disampaikan belum bisa mengadakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Ya, jadi pertimbangannya selain pembelajaran, pendidikan anak-anak juga diutamakan kesehatan dan keselamatan dari stakeholder madrasah, ya, baik gurunya, baik siswanya, ya, maupun tamu-tamu yang datang, mungkin seperti itu, ya. Karena memang kondisi COVID-19 di Indonesia juga masih belum menurun, ya, seperti itu. Masih terus meningkat. Makanya salah satu usaha madrasah juga terkait kebijakan ataupun memutuskan kebijakan, kita mendatangkan ahlinya, dokter lah, minta saran ataupun berkonstelasi berkaitan penjelasan COVID-19 ini seperti apa sih, kemudian dampak parahnya seperti apa, sehingga itu menjadi bahan untuk kita memutuskan kebijakan nantinya. Alhamdulillah dilaksanakan di madrasah, yang kita undang guru-guru, kemudian satgas juga, ya, dan warga sekitar berkaitan dengan informasi untuk madrasah apakah menetapkan pembelajaran tatap muka atau masih daring. Ya, sebagai bahan pertimbangan juga, ya, alhamdulillah Madrasah Nurul Quran mengadakan kegiatan gitu, ya, dengan mendatangkan, ya, tadi salah satu narasumber yang berkompeten di COVID-19 ini, begitu, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk saat ini Madrasah Nurul Quran masih belum mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring seperti itu, ya, Ustaz. Iya, sebagai wujud kita, ya, yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kewajiban kita mentaati pemerintah di saat pemerintah belum mengizinkan ketika berada di zona merah, ya, dan wilayah Ciangsana ataupun Gunung Putri ini khususnya masih berada di zona merah. Kalaupun zona hijau, ya, kita memperhatikan siswa-siswa kita ini datang dari berbagai zona, ya, dari Bekasi, dari Depok, dari Jakarta, di mana wilayah-wilayah ini menjadi epicentrum COVID-19, sehingga, ya, ingin mengambil manfaat anak-anak belajar di sekolah, tapi ternyata mudaratnya yang akan terjadi bisa jadi lebih besar ketika tetap dilaksanakan belajar tatap muka. Ya. Terus selanjutnya bagaimana, Ustaz? Ya kan salah satu pertimbangan untuk membuka pembelajaran luring itu kan efektivitas pembelajaran daring. Nah, untuk itu menyikapi itu Madrasah Nurul Quran bagaimana ininya? Iya, disepakati, ya, oleh seluruh guru ataupun orang tua bahwasanya pembelajaran secara daring ataupun online ini untuk hasil optimalnya itu sedikit ataupun kecil, efektivitasnya juga kecil, berbeda dengan langsung tatap muka di ruang kelas. Nah, makanya, namun, ya, karena keputusan dari pemerintah menetapkan bahwasanya ketika zona merah tetap harus belajar dari rumah, ya sudah, tinggal bagaimana madrasah mengkondisikan, diantaranya, ya, tetap memberikan semangat kepada guru-guru melalui tim satgasnya, juga memberikan semangat untuk orang tua dan anak melalui para wali kelasnya, bahwasanya kita di kondisi yang sama seluruh Indonesia seperti ini. Makanya dipesankan untuk senantiasa bersabar dan banyak berdoa, ya, berharap Allah segera angkat musibah ini dari negeri kita. Dan salah satu dukungan madrasah adalah
dengan adanya bantuan-bantuan kuota lah untuk anak-anak, karena salah satu faktor yang kemarin didiskusikan untuk diadakan luring adalah karena orang tua kesulitan berkaitan dengan kuota ataupun keberadaan gadget handphone yang digunakan. Satu handphone itu bisa untuk 2 orang, 3 orang atau lebih, karena anaknya yang sekolah nggak cuma satu, sehingga bergantian akhirnya. Terus yang berikutnya juga bekerja sama dengan para wali kelas ya, untuk menggali informasi dari orang tua apa hal-hal kesulitan mereka ketika belajar secara daring. Kemudian dikumpulkan, kita diskusikan, dan kita carikan solusi itu. Ya, alhamdulillah. Berarti kita tetap berusaha ya terus meningkatkan optimalisasi efektivitas kegiatan daring ya online yang kita lakukan. Tambahan juga, salah satu hal yang dilakukan madrasah adalah selama COVID-19 ini dalam 2 pekan sekali itu ada kegiatan orang tua menyerahkan tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah melalui online tuh. Nah, di situ kesempatan kita juga terkadang membawakan mereka madu atau sembako, mengingat kondisi saat ini kita semua paham lah seperti itu. Makanya salah satu usaha madrasah juga meringankan ya orang tua murid dengan memberikan bantuan-bantuan ya seperti yang tadi saya sebutkan itu. Ustaz, alhamdulillah ya, informasinya sudah lumayan jelas ya sekarang ya, jadi semakin jelas. Sekali lagi mungkin saya ulangi, untuk saat ini Madrasah Nurul Quran kebijakannya masih belum ya melaksanakan kegiatan pembelajaran luar jaringan atau tatap muka. Baik, di sesi terakhir mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan ya dari Ustadz kepada orang tua, kepada guru ataupun kepada siswa. Saya persilakan. Jadi berdasarkan musyawarah dengan Dewan Guru juga dengan tim Satgas yang ada di madrasah, ya keputusannya adalah bahwasanya Madrasah Nurul Quran masih menetapkan pembelajaran secara daring ataupun online dan belum menetapkan pembelajaran secara tatap muka ataupun luring, dengan pertimbangan yang tadi disebutkan berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak-anak saat berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian wujud bentuk kita taat kepada pemerintah ya, terlebih di saat pandemi seperti ini. Makanya nasihat saya untuk siswa ataupun siswi, begitu juga untuk orang tua dan guru, ya kita semua sama merasakan kejenuhan ya, kebosanan berada di rumah dengan aktivitas yang itu-itu aja tanpa ada interaksi dengan kawan-kawan ataupun orang lain. Nah, makanya pesannya adalah bersabar. Ya, bersabar. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Dan ini waktunya ya semoga berharap tidak lama. Ya, makanya bagaimanapun kondisinya kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu dan bersabar ketika menuntut ilmu. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita futur, tidak semangat, membuat kita mungkin bosan, jenuh. Nah, kita berusaha untuk kreatif dalam membuat kegiatan di rumah. Sebagaimana guru-guru juga dituntut untuk bisa kreatif dalam menyampaikan materi dari konten-konten video ataupun yang lainnya. Itu mungkin yang bisa Anak sampaikan untuk siswa ataupun siswi, guru, dan juga orang tua yang berada di rumah yang saat ini melaksanakan pembelajaran secara daring. Iya, alhamdulillah, syukran Ustaz ya atas informasinya. Mudah-mudahan ya, lagi-lagi dengan kegiatan ini orang tua, guru, siswa, dan semua stakeholder Madrasah Nurul Quran menjadi jelas ya tentang kebijakan yang diambil oleh Madrasah Nurul Quran. Baik, ini kegiatan kita, acara kita bincang santai seputar Nurul Quran berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka atau luring ya. Mudah-mudahan memberikan informasi yang jelas ya, yang bermanfaat. Oleh karena itu ya, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian acara ini. Kami akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.